Ya kayak Adi, padahal di situ aku dipanggilnya tante gitu. Kayak tahu dipanggilnya tante, tapi aku di sini bilangnya Kak Tara gitu. Tapi aku emang sebelum syuting sama kayak boneka gitu tuh aku udah takut sebenarnya sama boneka seperti takut. Iya, boneka yang kayak sudah seharusnya emang. bener. Aku juga nggak suka. Nggak suka kan boneka yang punya boneka yang bentuk manusia ya, gitu. Benar. Karena kan di sini kan ya yang adegan bunuh-bunuhan adalah semua Bobby kan. Gitu. Jadi kebayang gitu ribetnya dia mau nusuk kemana, tiba-tiba nyasar ke sini. betul. Halo Tribuners, balik lagi sama Tribun Corner dan kali ini sama gua Bayu Indra Permana. Kali ini Tribun Corner kehadiran tamu 2 perempuan cantik dan 1 temannya, 2 bisa ngomong dan 1 jangan sampai bisa ngomong. Kita udah kehadiran Jessica Mila dan aku nggak bisa nyebut nama kok. Mon Sir Rat Giselle. Oke, Giselle aja. Mereka bakal banyak ngobrol-ngobrol soal film The Doll. Jadi teman-teman Tribun Corner terus saksikan video ini. Oke. Buat Jessica Mila sama Giselle, selamat datang di Tribun Corner. Yeah. Buat Bobby juga selamat datang. Jangan nyaut. Diam aja ya, Bobby. Datang ya. Ini boleh cerita ke teman-teman Tribun Corner nih. Kalian perannya sebagai apa sih di The Doll 3 ini? Kalau aku berperan sebagai Tara. Jadi Tara itu punya adik namanya Gian, yang diperankan oleh Zizi Zidan. Kemudian dia punya pacar namanya Aryan yang diperankan oleh Kawingki Wiryawan. Dan Kawingki Wiryawan punya anak. Iya. Oke, aku Monsret Giselle. Aku di film The Doll 3 ini berperan sebagai Mika. Mika ini tuh anaknya dari Aryan yang nanti bakalan dimainkan oleh Kawingki Wiryawan gitu. Oke. Buat karakter kalian berdua, seperti apa sih Tara dan Mika ini? Kalau Tara itu dia seorang manajer pemasaran di sebuah toko mainan. Yang sebenarnya sih dia awalnya nggak percaya ya sama hal-hal yang berbau mistis, tapi ya karena dia merasa sangat kehilangan adiknya karena adiknya meninggal, akhirnya terus dia depresi, dia stres, akhirnya dia berusaha untuk gimana sih caranya untuk berkomunikasi lagi sama adiknya. Akhirnya dia berusaha mengembalikan arwah adiknya ke dalam dunia ini. Akhirnya dia tuh cari tahu lah gimana caranya sampai akhirnya dia memasukkan arwah Gian ke dalam boneka Bobby. Gitu. Jadi ini sebenarnya kakak yang kesepian ya. Yang kesepian adiknya. Kakak yang stres. Kalau Mika gimana nih, Izan? Kalau Mika ini tuh anaknya ceria, manja, dan dia tuh sayang banget sama papahnya. Dan dia juga sayang banget sama Kak Tara ini gitu. Calon ibu. Iya, dia calon ibu. Ya, sebenarnya dia tuh calon ibu aku gitu. Makanya aku sayang banget gitu sama dia. Apa sih yang bikin kalian berdua tuh oke, gue mau main di The Doll 3 ini? Yang pasti pertama karena ceritanya. Begitu baca ceritanya, wah seru banget nih. Terus tipe cerita yang nggak ketebak sih endingnya. Gitu ya. Jadi satu cerita, kedua pastinya karena ada boneka animatronics ini pertama kali ya, ini kayak sesuatu yang baru kan di perfilman Indonesia gitu, ada teknologi boneka seperti ini. Dan aku emang selalu suka sih sesuatu yang baru gitu, kayak yang aku belum pernah coba, belum pernah kan selama ini beradu acting dengan boneka gitu kan, apalagi sekarang bonekanya animatronics gitu, bukan boneka biasa gitu. Jadi ya itu salah satu yang bikin aku tertarik juga gitu. Kalau Mika tadi selain ceritanya mungkin? Kalau aku kenapa mengambil film The Doll 3 ini karena pastinya cerita. Terus juga aku pas nonton The Doll yang 1 sama yang kedua tuh aku suka banget sama paroki, sama karyanya dia, sama directnya dia gitu-gitu. Makanya pas aku tahu aku bakalan dikasih kesempatan untuk main film ini, aku kayak wah seneng banget gitu kan. Soalnya aku bisa bekerja sama dengan paroki, dan juga pas aku tahu cast-castnya siapa kayak wow, ada Camila gitu. Jadi kayak oke. Nah itu sih. Habis itu pas tahu mau beradegan dengan boneka animatronics juga, itu yang bikin aku excited gitu.
Kamu kenapa nyebut Camilanya excited banget? Emang kamu tahu Camila pas lagi dari mana? Sinetron pasti ya? Bukan. Oh. Tahu, tapi ada filmnya Camila. Ya, Oh, gitu. lah ya. Syuting sama Camila kamu sempet nervous? Starstruck nggak apa gimana? Gak sih, pas awal ketemu mungkin kayak nervous gitu mungkin ada, tapi Masa? pas kita cuman pas kita udah kayak mulai ngobrol gitu-gitu enggak, soalnya Camila tuh orangnya juga open, asik, humble gitu kan. Jadi kayak udah. Jessica Camila ini film horor kamu yang keberapa sih? Yang ketiga. Kenapa maksudnya mau lagi menerima horor, ada nggak kapok apa kamu maksudnya horor apa nggak ada pengalaman horor yang bikin kamu kapok gitu? Nggak ada. Pertama memang karena aku suka nonton film horor sebenarnya. Iya. Jadi ya kalau untuk syuting juga kenapa enggak gitu. Aku bukan tipe yang penakut gitu. Dan waktu syuting yang pertama itu Mata Batin 1 dan Mata Batin 2 emang kebetulan emang harus aku yang main kan Mata Batin 2-nya gitu. Jadi ya itu Mata Batin 1, Mata Batin 2. Kemudian ya begitu ditawarin The Doll ini juga setelah aku beberapa kali mengambil tawaran sinetron, saya film yang bukan horor atau thriller juga. Jadi ya bukan berarti kayak karena udah ketiga kali ini karena Mila selalu horor nih, padahal nggak juga karena jaraknya tuh jauh gitu. Kan kalau misalkan ambil drama terus juga kayaknya bosen ya. Capek di air mata nggak sih? Di sini juga banyak air matanya sih. Gitu. Karena ini walaupun thriller tapi dramanya juga kuat banget. Iya, dramanya juga kental banget gitu. Apa nih maksudnya ya tantangan kalian ketika syuting film ini? Katanya banyak mungkin actionnya kah atau gimana? Banyak sih ya. Banyak actionnya. Kalau buat karakter Tara sih sebenarnya cukup menguras emosi ya dari awal sampai akhir. Capek banget ya kayak nangis sih. terus Iya kayak nangis. Masa kok film horor banyak nangis ya sih? Ya soalnya kan dia stres. Karena hantunya kan adalah adiknya sendiri ya. Iya. Tapi adik beneran nggak tuh apa adik? Enggak. Ya gitu. Jadi emang capek banget sih syutingnya gitu. Terus kalau untuk actionnya udah pasti sih, udah tahu kok. Kayaknya kalau film-film horror atau thriller udah pasti kita udah tahu secara fisik capek, kayak lari-lari. Ya kan kita banyak banget sih lari-lari, naik turun tangga, berenang malam-malam. Berenang itu sampai malam-malam berenang tuh. Sampai jam berapa sih? Jam 3 sampai pagi ya. Iya. Di kedinginan. Bener. Kalau buat Giza ini kan film horor kedua kamu kan. Apa maksudnya yang akhirnya ngebedain prosesnya seberat ini lebih berat kah atau ini lebih serem kah atau ini lebih menantang buat kamu kah? Kalau iya sih pasti ini lebih berat, lebih menantang dan lebih bikin capek juga. Soalnya kalau film yang sebelumnya tuh lebih apa ya? Aku nggak gitu banyak sih waktu itu adegannya. Kalau di sini lumayan banyak dan di sini tuh lebih banyak banget actionnya. Jadi ya gitu, lebih capek. Dan di film ini kan juga menggunakan animatronics gitu kan. Jadi kayak pas adegan actionnya kan sama boneka animatronics itu sih yang bikin capek. Iya benar sih. Beradegan sama boneka animatronics ini sih sebenarnya yang bikin jauh lebih capek. Jauh lebih capek daripada sama manusia biasa. Iya, dan sangat amat membutuhkan kesabaran. Karena kadang-kadang kita emosinya udah dapet, bonekanya ada yang suka salah, error ada yang rusak. gitu. Iya. Karena dikendalikan dari jauh tuh. Iya, harus dibenerin lagi. Terus belum setiap beradegan sama dia ya kita kayak harus kerjasama sama orang-orang yang mengoperate boneka ini. Karena kan boneka ini kan kayak dioperate sama beberapa orang kan, ada yang mengendalikan tangannya, kakinya, matanya. Oh, itu nggak cuma satu orang ya? Nggak cuma satu orang, kayak ada sekitar 7 orang gitu. Banyak juga ya? Iya, banyak. Jadi emang di situ sih yang bikin makin capek lagi. Iya, betul. Dan Desya kemarin di premier juga bilang katanya susah ya ngobrol-ngobrol sama boneka ini. Maksudnya sebelum ngerasain capeknya syuting sempat ada latihan ngomong boneka juga nggak sih atau gimana biar? Sebenarnya kita pas di proses reading sih kita nggak reading sama boneka. Jadi kita bener-bener di lokasi tuh udah langsung sama boneka aja. Jadi pas sebelum syuting kita nggak ada briefing sama si boneka animatronics ya, kita ya sama acting coach kita gitu. Iya, scene yang sama boneka Bobby kita tetap reading, tapi sama acting coachnya, bukan sama bonekanya sama gitu. Ya. Nah,
begitu syuting baru sama bonekanya dan baru sadar ternyata susah banget karena Iya. bonekanya itu susah diajak kerja sama. bener. Biska Bandel. Suka Sabar bandel ya Bobby, dia. jangan nyaut Bobby. Kalau ketangkap kamera ngeri Bobby. Tapi Jess, kemarin nonton ikut nonton. Nonton dong. Nah, maksudnya tanpa kasih spoiler, gimana kesan kalian ketika udah nonton hasilnya? Sepuas ekspektasi kalian kah atau ternyata lebih keren ya, ternyata animatronic tuh lebih keren ya, atau gimana? Sesuai ekspektasi sih kalau Sesuai aku. sih, Melebihi sesuai. malah bisa. Wih. Melebihi ekspektasi. Iya. Iya. Karena ternyata apa ya? Mungkin kalau syuting kan kita berasanya kayak ini sih lama banget sih Iya, gitu, sih kayak lama banget. panjang banget sih dialog. Iya. Tapi begitu nonton ya mungkin Lo cuma berpolitik doang Iya, gitu ya, adegannya emang kayak susah cuma seru. berpolitik doang gitu. Padahal syutingnya berhari-hari ya kayak gitu kan. Curahan hati gitu nih teman-teman. bener-bener gitu. Jadi sesuai ekspektasi sih, menyenangkan apa ya, kayak melihat hasil kerja keras keras kita kita. waktu itu, dan itu kan udah cukup lama juga kita syuting. Prosesnya juga panjang, nunggunya juga lama Nunggunya lama gitu. banget. Jadi seneng, lega akhirnya tayang gitu. Dan review dari teman-teman yang nonton juga bilang Juga iya bagus-bagus. bagus-bagus sih. Mm-mm. Positif. Lebih capek kan tadi bilangnya, yang saya baru tahu ternyata lebih banyak adegan nangisnya kan, lebih banyak adegan nangisnya. Yap. Buat kalian masing-masing capean fisiknya kah, maksudnya yang tadi larian mungkin, atau mungkin actionnya, atau mungkin drama-drama nangis ya, dari Giselle deh mungkin. Kalau aku di dua-duanya sama aja capek sih. Cuman kayaknya menurut aku lebih capek ini sih emosi. Mau nangis Ya mungkin, emosi itu nangis, lebih marah susah gitu sih. nih. Kalau fisik Iya. kan gampang. Cuman kalau emosi susah. Kalau Mila Setuju sih, aku juga ngerasa kayaknya secara emosi lebih capek. Lebih capek. Ah. Betul. tapi serem gak sih, maksudnya selama kalian syuting benar-benar seserem ya, ini kan kalian membawa konsep boneka arwah gitu kan, seserem itu gak sih selama syuting, apa emang ada kejadian-kejadian yang Kalau untuk kejadian-kejadian mistis kita pribadi sih enggak ya. Paling Iya. cuman kayak denger dari kru aja. Tapi kalau untuk kita pribadi sih bawanya have fun aja ya kak. Iya, Have iya, fun iya. aja. kok bisa Heaven kalian syuting film Fun horor? banget malah. Karena di lokasi kan di set kan kita udah tegang, udah capek. Udah Jadi di capek. luar set kita mencoba untuk Untuk relax iya. dan Refreshing. ketawa-tawa aja ya. Tadi ketemu Bobby udah gak takut dong, maksudnya udah gak, udah biasa lah Bob gitu. Udah Enggak. Dia kan kalau sama aku baik. Iya bener. Saya belum nonton ini, nggak tahu nih. Tapi hal baru apa nih yang akhirnya didapetin sama Giselle sama Mila ketika main di film The Doll 3 ini? Boleh mungkin Mila dulu. Hal baru mungkin kalau dari segi acting, belajar untuk lebih lebih fokus lagi dan lebih harus benar-benar punya konsentrasi yang penuh ya ketika beradegan sama boneka ini. Kayak karena dia dioperate sama beberapa orang tersebut, jadi kadang ketika take sama dia itu tuh ada orang-orang di sekitarnya gitu, yang berarti kan aku berhadapan sama mereka, biasanya itu cukup mengganggu. Iya bener. Biasanya itu cukup mengganggu Betul kan, banget. kayak misalkan mau dialog nih kita, terus di belakang banyak orang yang ngeliatin gitu kan aduh kayak ganggu banget lo sana Iya, dong gitu kan. kan. Tapi ini nggak bisa, kita nggak bisa Betul, suruh betul, dia betul. pergi gitu. Jadi ya Karena mereka dia ngoperate tuh. iya Betul. gitu. Jadi ya lebih ekstra aja sih, harus Betul. belajar, benar-benar belajar lagi sih, sesuatu yang baru banget sih Iya itu. betul. Apa kalau Giselle apa yang baru didapetin di sini? Kalau ini kan di experience ya, jadi kayak harus sebagai aktris ya, maksudnya kayak harus siap aja gitu loh, harus bisa melakukan apapun, harus bisa beradegan dengan apapun gitu aja sih. Dan satu lagi, belajar jadi orang yang jauh lebih sabar. Jadi jauh lebih sabar gitu. Buat kalian bedanya karakter Tara Mika di kehidupan pribadi, mungkin Mika dan Giselle sebeda apa sih? Terus Tara sama Mila sebeda apa sih? Mungkin boleh Mila duluan boleh? Oke. Tara. Kalau dari karakter di sini, Tara itu sangat terlalu menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa adiknya ya. Itu mungkin bedanya. Jadi ya itu sebenarnya alasannya dia juga kenapa dia sampai berusaha untuk kembaliin Gian ke dalam dunia ini, karena
dia ngerasa bersalah, dia nggak bisa jagain Gian gitu. Mungkin bedanya gitu sama aku. Kalau aku ya sebenarnya aku tipe orang yang lebih bisa untuk mengikhlaskan realistis gitu mungkin. Realistis gitu, lebih bisa untuk ikhlas sih gitu. Kalau gitu mungkin sama Mika bedanya? Kalau aku bedanya sama Mika tuh kuat banget ya ampun, dan dia sabar banget maksudnya menghadapi terornya. Kayaknya kalau misalnya aku jadi Mika aku udah nyerah aja. Maksudnya kalau misalnya udah pengen dibunuh ya udah bunuh aja gitu. Jangan dong. Aku juga Kalau Mika tuh kayak masih mempertahankan nyawanya sendiri gitu loh. Tapi kalau aku kayak oh ya udahlah, nggak ada lagi. capek lah. Capek lah, bunuh aja lah. Bob, silakan Bob. Silakan Bob, nyerah Bob gitu. Nyerah ya. Bobby jangan sampai denger itu. Jangan ya. Tapi sebelumnya kan nonton di 2 film sebelum ngasih, meskipun emang ini nggak ada keterikatan dengan sebelumnya ya? Enggak ada. Nggak nyambung sama sekali. Tapi kalian maksudnya nonton yang sebelum nggak buat mungkin referensi apa buat emosi-emosi? Aku sih nonton yang kedua Aku nonton tapi semuanya. yang pertama aku nggak nonton gitu. Aku nonton The Doll 2. Tapi buat kalian secara pribadi kan sebelum film The Doll nih tayang kan cukup banyak tuh yang orang-orang spiritual itu. Buat kalian pribadi percaya itu atau enggak nih? Kayaknya sih kalau misalnya selagi aku belum melihat buktinya dengan mata aku sendiri, kayaknya sih enggak gitu percaya ya. Iya gitu sih. bener. Aku juga iya karena selama ini cuma dengar aja, dan aku ngerasa ya kayaknya nggak beneran. Maksudnya selama walaupun mereka bilang ini hidup, tapi kan pada saat direkam itu kan kayak nggak ada yang menunjukkan kalau bonekanya hidup kan. Jadi ya nggak ada buktinya kalau hidup, jadi aku nggak terlalu percaya. Tapi aku juga nggak menyalahkan atau nggak, ya aku tetap respect sama orang-orang yang emang percaya gitu. Ini syutingnya di mana sih kemarin? Oh, ini syutingnya di Jakarta dan sekitarnya aja sih. Berapa lama? Sebenarnya harusnya kayak berapa sih kayak totalnya, tapi jadinya 40 hari lah. 41 harian 41 hari. Cuman karena kepotong pandemi nih jadinya setahun lebih. Iya. Jadi kita baru syuting seminggu gitu, tiba-tiba dikabarin kita harus break dulu karena PSBB pertama. Iya. Habis itu kita tunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nggak mulai sampai akhirnya 9 bulan. Itu 9 bulan baru kita mulai syuting lagi. Tapi waktu itu sempat ke pending juga tuh. Kepotong lagi. Berarti 2 kali pending, berarti 2 kali break. Iya, beberapa kali beberapa ya. Beberapa kali ke pending. Tahun berapa sih syutingnya? 2020 Maret 2020. Maret awal tuh. Cuma lagi awal-awalnya banget ya berarti. Iya, baru banget. Sebelum masuk itu. Baru kita. Tapi sama syuting aman apa mungkin ada cedera, luka karena adegan-adegan? Aku ada sih, aku biru-biru. Aku juga sama. Memar yang lumayan aku juga ada lecet-lecet gitu. Memar kan dipukul-pukulin Bobby bagaimana? Itu nanti lihat sendiri deh. Ya tapi ada beberapa adegan khasi ya. Kalau Mila di mana beberapa momen-momennya? Aku di tangan, di bagian sini. Wow. Di bagian sini. Bobby sabar mau Bob, minum ya. Sabar Bob. Jangan dong. Jangan dong Bob. Jadi konten horor nih saya. Sama di kaki juga ada memar. Karena aku sempat jatuh sih. Tapi kalau memar yang di tangan bukan karena jatuh. Kalau yang di kaki kayaknya karena jatuh deh, kepleset gitu. Tapi nggak parah apa sampai sempat keseleo kah? Enggak sih. Untungnya. Bisa? Kalau aku di jari itu sempat sakit gitu, soalnya kan ini kan. Sama di kaki juga. Kalian juga ada mungkin main senjata tajam nggak? Apa cuman Bobby doang yang dikasih senjata tajam di sini? Cuman Bobby doang. Kayaknya cuma Bobby doang deh. Iya. Cuma Bobby doang. Curang Anda sudah bisa hidup di sebuah boneka bawa senjata tajam. Soalnya kayaknya kalau kita tusuk Bobby juga percuma. Percuma kan dia boneka. Tidak akan mati rohnya dia. itu. Rohnya itu. Jadi tuh yang masuk tuh roh adiknya apa bukan? Roh adiknya cuman sudah terpengaruh oleh arwah di dunia lain situ yang jahat-jahat, makanya dia jadi jahat gitu. Tapi dari apa namanya karakter Tara ini kan berarti ketika dia denial adiknya meninggal, terus dia akhirnya mencoba masukin arwah itu ke
ke ke boneka itu juga ada isu-isu mental juga nggak sih yang akhirnya diangkat dari film ini, karena kan mungkin sih ya, kakaknya depresi lah, mungkin ada momen depresi kayak gitu. Iya, sebenarnya sih satu karakter adiknya itu juga sebenarnya punya ada mental disordernya juga, jadi iya. adanya ada kelainan aja karena satu kejadian yang bikin dia shock banget, trauma gitu. Bikin dia trauma. Terus kalau Tara juga ya bisa dibilang dia depresi sih ya. Iya, dia depresi sih pas adiknya meninggal, kayak bener-bener nggak keluar rumah gitu, terus nangis terus nggak keluar rumah, nggak mau ketemu sama Aryan sama Mika gitu. Jadi tapi sampai sebatas itu aja sih ya, nggak lebih. Berarti itu yang paling berat ya buat Mila ya, buat emosi-emosi ketika depresi itu ya. Sebenarnya sih pada saat depresinya itu tuh kayak nggak panjang di situ, nggak ditunjukin ya, tapi setelah Gian masuk ke dalam boneka Bobby kan semakin banyak kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Iya. Karena kan Gian ya, arwahnya Gian akhirnya malah membahayakan orang-orang yang Tara sayang. Kalau dilihat di trailernya kan ada tuh di sinopsisnya juga. Jadi ya ternyata dengan mengembalikan arwahnya Gian bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalahnya gitu. Berarti ini model film horor thriller nggak sih, atau lebih ke thriller sih, thriller drama gitu. Kalian emang seneng-seneng yang thriller gini ya? Apa gimana? Suka sih. Aku pribadi sih suka banget ya sama genre thriller gitu. Kan kamu masih kecil gitu, kamu benar-benar suka yang begini. Saya takut tuh yang bunuh-bunuhan. Iya. Bener nggak takut tuh nonton yang bunuh-bunuhan thriller Sadis-sadis gitu, sadis gitu. Aku juga aku suka. Soalnya sih. kita bisa ngebayangin prosesnya kan. Iya, cuman saya kayak nontonnya aja, bukan syutingnya, nontonnya tuh aku suka gitu. Iya, kayak asik. dari dulu aku suka nonton film yang sadis-sadis. Tapi nggak ada keinginan dong. Tidak. Wah, jangan. Kita masih sehat. Tidak. Tapi kan ada scene bareng berdua nggak banyak nggak? Oh, banyak. Oke. Gimana Gisel acting bareng Jessica Mila? Dia salah satu mungkin artis idola kamu nggak sih? Masuk ke wishlist. Biasa aja ya. Ini mungkin karena udah ketemu orangnya jadi kayak biasa aja gitu. Gak maaf kalian. Tapi enggak apa-apa. Gak bohong. Asik sih, tapi asik, gak ada beban sama sekali. Maksudnya membangun chemistry dengan Camila gampang sih, gak ada kesulitan sama sekali. Camila juga asik orangnya gitu. Maksudnya berarti ini lebih humble dibanding kamu bayangkan ketika apakah Kak Jessica Mila sehumble ini ya gitu. Iya nggak sih? Enggak sih, humble sih. Iya. Maksudnya berarti emang di luar dugaan kamu ya, Kak Jessica Mila tuh bisa segampang itu berbaur. Iya, benar. Jessica Mila gimana? Ada juniornya nih. Tapi banyak sekali nggak sih? Aku menganggap kita seumuran kok. Lah kan kita pas di lokasi juga ini kan. Ya udah beda setahun sama saya lah dikit ya. Ikut. Enggak. Ya kayak Adi, padahal di situ aku dipanggilnya tante gitu. Iya tahu dipanggilnya tante, tapi aku di sini bilangnya Kak Tara gitu. Enggak tante dipanggilnya tante kan? Tante. Padahal aktif sebagai, berarti usianya jauh lebih tua apa gimana Tara itu? Enggak sih sebenarnya. Soalnya kan tapi emang Aryan itu dia duda. Jadi udah pernah menikah, istrinya meninggal, jadi udah punya anak. Jadi memang Aryan yang lebih tua dari Tara gitu. Apa maksudnya banyak aktor yang juga lebih juga ada kawan kan, udah kayak Kak Winky, Mas Ayu. Itu gimana tuh buat kalian berdua build-innya sama mereka itu? Susah nggak sih buat masuk bareng untuk filmnya? Tidak sama sekali. Mereka semua tuh humble banget. Mereka nggak yang kayak sok artis gitu loh. Iya, apalagi kalau ada yang sok artis. Ada, tapi itu bukan pertanyaan saya. Itu bukan saya. Saya mau cuma menangkan tapi Jessica Mila. Ya tapi kan gak usah disebutin. Enggak ada, tapi ada. Maksudnya tapi yang di bawahnya Kak Winky aja tuh udah kayak gitu kan. Kak Winky yang jauh lebih senior tuh malah yang kayak super duper humble. Ya kan Kak juga gak ada kesulitan kan. Kak Winky sih membangun chemistry dengan Kak baik banget dan iya benar-benar humble dan kayak
dia juga bisa mencairkan suasana. Dia kayak sebagai apa ya, kayak penghibur orang-orang nggak sih Iya, di lokasi, betul. selalu ngelawak Betul, gitu di betul. set di mana-mana. Dia kayak soalnya dia talkative banget juga ya, Dia anaknya suka talkative ngobrol, nggak bisa banget. diem sih. Nggak bisa diem. Maaf ya Kak Wingi ya. Kata Kak Wingi banyak Kok dari baik kok lama-lama jadi kayak protes, nggak bisa diem deh. Gak usah dia, boleh nih keberangan towel gitu. tapi menyenangkan lah bekerja sama Kak Wingky dan Kak Mas Ayu juga. Cuman kalau Kak Mas Ayu nggak terlalu banyak ya kita. Iya, tapi Kamu kita bahkan ada. jarang. Oh, kamu ada. Mm-mm. Iya, tapi nggak terlalu banyak scene-nya bareng gitu. Sama Kak Mas Ayu betul. Buat jadi pacaran sama Kak Winky juga apa buat bangun chemistry susah nggak? Enggak sih, Enggak sih karena ya. iya, karena emang ya kamu aja juga sebagai anak kan biasanya Sebagai chemistry-nya harus kuat banget Iya, tuh anak anak sama sama bapak. Mm. Gitu, itu juga nggak kesulitan ya. Jadi Enggak. kita emang Gampang banget. enak banget sih, karena mungkin karena emang orangnya sangat humble dan enak banget untuk diajak ngobrol, diajak Betul, diskusi. Jadinya kita juga nyaman. Jadi dari awal ketemu kita langsung deket ya. Iya, pas Iya. reading gitu kita langsung udah kayak bercanda-bercanda gitu, kayak langsung klop aja, Langsung akrab. langsung akrab tuh. Buat kalian berdua apa sih nikmatnya syuting film horor ini? Kan di skema udah 3 kali. Gisel 2 filmnya horor semua nih. Betul, kebetulan Iya. horor semua. Jadi gimana, maksudnya apa sih yang kalian dapat lebih adrenalin junkie ke kalian atau gimana sih? Boleh bilang mungkin? Iya, mungkin bisa dibilang iya ya. Aku juga nggak tahu sih aku termasuk adrenalin junkie atau enggak, tapi mungkin iya karena aku emang suka film-film yang bikin tegang kan. Aku suka kayak dibikin tegang pada saat nonton, kaget, dibikin takut, dibikin nggak bisa tidur malamnya, dibikin kepikiran. Kok Aneh ya. ada? Kok ada yang nyari seperti itu ketika orang nonton film mau senang-senang, orangnya happy, dia bisa tidur. Tapi lebih beda. Aku suka gitu, kayak kadang-kadang makin sakit tuh aku makin kayak suka gitu, makin sakit makin sadis, maksudnya makin sadis tuh aku makin suka yang kayak cara bunuhnya aneh-aneh gitu. Makin bikin teror makin seneng gitu. Iya, makin bikin teror makin seneng gitu. Jadi kalau untuk syutingnya juga mungkin karena aku suka sama filmnya juga, akhirnya aku enjoy juga sih pada saat proses syuting, walaupun aku tahu jauh lebih capek secara fisik maupun secara mental. Kamu juga sama? Aku juga sama. Sama-sama seneng Aku juga. gak bisa tidur. Ya, tapi kalau misalnya yang kayak gak bisa tidur itu enggak ya. Oh, kirain. Tapi aku suka juga dibikin kayak tegang gitu, terus kayak roller coaster aja ya nggak sih. Aku juga suka, makanya pas aku kayak dapet tawaran main film kayak gini yang banyak actionnya, thriller gitu, aku kayak oke, let's do it gitu. Kalau kalian bukan pemain ataupun nggak tahu belakang layar dari film The Doll, kan udah nonton kemarin, bakal bikin kalian kebayang-bayang nggak terornya si Bobby ini? Kalau misalnya kita bukan cast dari film The Doll 3 Iya, nih. dan nggak tahu gimana. Coba bisa. Kalau misalnya aku bukan cast dari film The Doll 3 ini, pasti aku bakalan shock banget sama ceritanya, sama plot twistnya itu. Aku bakalan kayak, lah kok gitu loh, kok gini gitu kan, kok kayak gini gitu. Kamu bakal kayak takut nggak sama boneka, bakal bikin kamu Iya, itu. Oh itu, pasti. Tapi aku emang sebelum syuting sama kayak boneka gitu tuh, aku udah takut sebenarnya sama Boneka seperti itu takut. Iya, boneka yang kayak Sudah boneka. seharusnya emang. bener, aku juga nggak suka. Aku Nggak suka kan boneka yang nggak punya bentuknya- boneka yang bentuk manusia Iya, gitu. benar. Iya benar. Kayak ini nggak sih ya, kok ada orang bikin boneka bentuk manusia gitu. Soalnya mamaku dulu suka ngomong kayak jangan, kalau boneka jangan suka diajak ngomong ya, nanti Oh iya, sama. Nanti nyaut. bener kayak gitu. Iya, katanya kalau misalnya itu tuh jangan punya boneka yang jadi- bentuknya bisa kayak dimasukin. manusia. Soalnya ada kesempatannya tuh lebih tinggi dia dimasukin gitu loh. Iya, tapi nggak tahu sih ya itu Nggak bener tahu apa ya. enggak. Tapi gara-gara diomongin kayak gitu dari kecil, aku jadinya kayak ayo udah jangan boneka yang bentuk manusia deh gitu. Kalau bentuknya hewan, Nggak diajak apa-apa. ngomongnya paling kan kayak gimana ya? Apa ya? Kuping Nggak tahu kamu, sih, kuping nggak, kamu kayak- lucu, bulunya bagus Iya, ya. maksudnya kayak- Paling gitu-gitu sih paling kalau ya. Kalau kamu lucu banget sih gitu. Dan boneka berbentuk manusia tuh banyak yang nggak lucu tau, banyak yang serem. Enggak, saya mau nanya, emang ada boneka manusia lucu gitu deh. Iya kan, yang kayak kadang-kadang yang bentuknya Kayak apa, kelihatan bayi-bayian nggak sih? bayi-bayi. Bayi-bayian juga mata Bayi, melek. tau gak sih bayi-bayian yang ditidurin bisa merem itu matanya, tau gak? Iya, itu Ya, kan itu, ketika iya. dibangun mata Iya, gini. matanya kayak gitu kan, kayak
Yang Berarti- bisa diganti popoknya gitu itu. Oh iya iya Ada iya kan? iya iya. Berarti kalian berdua sama-sama takut boneka bentuk manusia dan emang mungkin dilarang sama Bukan takut Bukan kayak takut. takut banget gimana gitu sih sebenarnya. Cuman ya malas aja punya gitu. Nggak mau gitu. Iya. Lebih memilih nggak mau. Iseng tiba-tiba di kamar lagi matiin lampu, des ada yang duduk mata Iya itu benar. Kalau Jessica Mila juga kalau bukan case atau ngerti di balik layarnya nonton, apakah sama kayak Gisel shock dan kok gini ya? Iya. Karena aku justru aku main aja walaupun aku ikut syuting tapi kan gak semua Iya, scene editing. ada aku gitu. Mm-mm. Jadi ada banyak juga yang aku nggak nyangka ternyata sadis juga ya Mm-mm. gitu. Sama aku juga. Jadi kayak Dan shock buat sih. buat kalian untuk sebuah perfilman Indonesia ini suatu hal yang baru kah atau kayak ini jarang-jarang yang film yang sesadis ini nih. Wah, Kayaknya bareng temennya. Kayaknya kalau misalkan lihat film-filmnya Paroki memang sadis sih. Sadis, Tapi betul. menurut aku ini termasuk yang paling sadis. Iya, Bisa juga ngerasa gitu. Iya ini cukup sadis sih. paling sadis. Soalnya kan sebelumnya aku nonton The Doll 2 sama film aku Mata Batin 1, Mata Batin 2. Memang ada banyak adegan sadis dan slasher yang emang aku tahu lah itu tipe Paroki banget gitu. Betul. Tapi ini ya banyak banget adegan sadisnya dan ya sadis banget ya. Sadis betul. Emang cukup sadis sih kalau sadis. Berarti buat Mila nih film The Doll ini yang tayang satu film ini aja di tahun ini atau nanti ada beberapa film yang akan juga tayang di tahun ini? Kan kamu udah ngomong kayak series lagi asik series ya kemarin. Iya, sebenarnya karena lagi pandemi kemarin tuh kan banyak orang banyak yang jadi lebih beralih syuting series kan daripada film gitu. Jadi ya memang ada beberapa film aku yang pending sampai sekarang belum tayang. Nah, mungkin akan tayang di tahun ini, mungkin juga enggak gitu. Tapi untuk tahun ini kamu ada syuting film lagi atau mungkin emang Kalau beberapa- syuting film belum. Syuting film belum. Aku akan syuting web series. Oke, web series lagi. Web series lagi. Berarti emang kamu fokus di film dan web series dulu atau mau web series dulu aja? Enggak juga sih sebenarnya. Mungkin karena kebetulan emang kalau untuk film banyak yang belum tayang. Terus Mau dibentayang dulu semua? iya mungkin, dan kalau dari segi produksi juga kayaknya lebih banyak tawaran web series untuk sekarang ini gitu. Betul. Ya, kayaknya Kamu banyak banget kamu web juga series. selain film The Doll mungkin ada project-project yang Iya apakah lagi menunggu atau emang akan segera kamu lakukan syuting? Kalau segera belum, cuman kayak baru kayak casting aja sih buat ya web series juga. Mau apa horor lagi? Kamu mau ambil horor lagi? Bukan. Kamu ini kecil-kecil main horor. Bukan. Saya takut. Tapi Jessica Mila, kamu filmnya lagi, maksudnya kamu mungkin kayak ntar menunggu tayang dan lagi banyak series. Kamu akan ke sinetron lagi kah atau udah enggak deh kayaknya? Kayaknya sinetron enggak deh untuk sekarang ya. Kayak belum siap sama jadwalnya yang Betul. padat banget dan nggak pasti gitu kan, karena sinetron kita nggak tahu selesainya kapan, tergantung rating gitu kan. Ya itu sih, sama syutingnya benar-benar tiap hari dan jadi kayak nggak bisa kayak nggak bisa punya schedule lain gitu ya kalau udah stripping. Betul. Berarti sinetron terakhir kamu tuh yang itu bukan sih yang bareng sama Aliando sama itu? Enggak, bukan. Sebenarnya setelah itu mungkin ada 2. Oh, Iya, kalau nggak salah ya, ada 2 ya. ada 2 lagi. Bisa mau ikutan main sinetron kayak Jessica Mila? Mungkin. Aku sih apa aja diambil. Tapi kamu udah ngebayang kayak aku pengen nih main sinetron remaja, cinta-cinta remaja gitu. Makanya itu lagi casting tuh. Tapi kalau buat Giza, kamu tuh lebih seneng maksudnya yang cewek banget kah kalau untuk sebuah karakter atau untuk sebuah peran, atau mungkin yang agak sedikit tomboy dari segi pemberani gitu, lebih nyaman di mana sih kamu ketika? Oh, lebih nyaman di mana? Aduh, gimana ya bilangnya ya? Cewek kayaknya. Kayaknya cewek-cewek gitu deh. Iya. Yang geli-geli.
girly. Karena kalau misalnya tomboy itu yang aku ngebayangin tuh dia kayak bisa baku hantam gitu loh. Baku hantam. Nggak juga harus berantem sih. Iya tapi kayak atau enggak biasanya main sports. Iya itu, nah itu aku kurang bisa sebenarnya. Tapi kamu basicnya tuh awalnya tuh emang baru di film itu baru langsung atau mungkin sempat main FTV atau ada? Iya sempat main FTV gitu-gitu. Yang ngajarin kamu acting siapa? Gak ada. Otodidak. Paling belajarnya tuh dari pengalaman sih, dari kayak pemain, habis itu dari bohongin orang tua, kita acting tuh. betul bisa. Aku abis les. Gak salah sih sebenarnya, cuman ya dari pengalaman gitu. Kalau misalnya habis main apa misalnya kayak sinetron atau nggak FTV gitu kayak nonton gitu kan, habis itu kayak oh ini kurangnya di sini nih, oh ini gitu loh. Kamu seneng gitu? Iya, terus ya habis itu wajib kan sebenarnya itu. Nggak, ya sebenarnya nggak wajib sih, cuman bagi aku itu penting gitu loh, karena untuk mengetahui kekurangan kita di mana gitu. Terus juga belajar dari pemain-pemain diskusi gitu. Nah makanya kalau misalnya lagi main film atau apapun itu tuh sebisa mungkin kita bisa akrab sama pemainnya. Apalagi yang udah senior itu lebih enak lagi karena bisa untuk diajak diskusi gitu-gitu. Kalau kita lagi ngomong dulu, ini hal seru apa yang paling kalian ini nggak bakal gue lupain ketika syuting? Kekompakan pemainnya sih. Kayaknya ini kita kompak banget ya pada saat di lokasi. Seru banget. Walaupun umurnya berbeda-beda jauh, aku sama Gisel beda jauh, aku sama Kak Wengki beda jauh, sama Zidan juga. Beda generasi banget nih. Iya. Beda generasi, betul. Sama Bobby juga beda jauh. Jadi itu dong dia. Tapi kita tetap nyambung. Tapi gitu kita kan. tetap seru ya di lokasi. Gitu. Ada kalau buat adegan-adegan mungkin ada yang tak terlupakan. Iya, melekat banget nggak sih buat? Banyak ya. Banyak banget, apalagi pas. Oke, kalau aku beradegan sama Bobby, pas udah masuk adegan actionnya itu nggak bisa dilupain sih. Betapa capeknya dan ya excitingnya juga sih, exciting tapi capek at the same time. Iya benar sih, terutama adegan-adegan sama Bobby memang yang paling nggak bisa dilupain. Walaupun yang banyak banget juga sih adegan sama Bobby, tapi mungkin adegan action yang sama Bobby karena kan di sini kan ya yang adegan bunuh-bunuhan adalah semua Bobby kan. Gitu. Jadi kebayang gitu ribetnya dia mau nusuk kemana, tiba-tiba nyasar ke sini. betul. Yang ini, ya salah gitu. Harusnya nusuknya ke kanan malah ke kiri gitu. Bisa baru kayak, cut. Itu kenapa nusuknya ke situ gitu kan? Sering sekali terjadi. Harusnya ekspresinya marah dia malah senyum. Kamu salah, kamu baca acting lagi Bobby kamu. Tapi berarti ngejarnya beneran di operasional loh kan? Iya, kalau misalkan itu nggak ada CGI kan? Enggak biasanya kalau yang CGI itu ya jalannya itu emang di inilah di edit itu benar-benar dia ngejar di operasional sendiri. Iya. Kebayang sih kalau misalnya nggak ada misi. Iya. Tapi begitu kalian dikasih tahu ini baru loh, ini kalian excited apa dan sepenasaran apa sih gitu denger? Pas kita tahu kita bakalan animatron. Iya, pas kita tahu kita bakalan syuting sama animatron. Kan sempat ditunjukin tuh videonya pas lagi kayak pembuatan si bonekanya. Paroknya kayak nunjukin ke kita semua gitu. Guys, kayak nih lihat nih, ntar ini kita bakalan syuting sama ini gitu. Nah dari situ kita udah kebayang sih maksudnya kayak resikonya gitu-gitu, kayak bakalan seribet apa. Tapi at the same time kita juga penasaran dan excited. Gitu. Kalau buat kalian, kalau boneka si Bobby ini nih, kalau nggak megang satu lagi dia serem nggak? Nyebelin. Lebih ke nyebelin sih. Kayak soto ya kamu ya. Tuh kan nyebelin kan mukanya. Itu mukanya tuh. Nah, kesan pertama kan ketika Nilo bonekanya dibawa apa? Serem atau begini nih atau gimana? Yang ada di pikiran kalian. Yang ada di pikiran aku. Coba gitu. Bisa dibilang kagum tapi agak takut sedikit ya. Oh ya, kamu ada takutnya? Iya, soalnya kan aku kurang suka sama boneka yang bentuknya manusia kan. Jadi kayak tapi juga kagum gitu. Jadi kayak wow gitu. Kita bakalan syuting sama ini nih gitu. Iya. Kalau aku apa ya waktu itu ya? Kayaknya aku lebih
lebih ke penasaran karena waktu pertama kali dikasih lihat tuh Belum dipakein kayak begini-begini Iya. belum Gitu. berbusana kayak bagaimana? Maksudnya belum Belum. dipakein kayak kulitnya Oh. gitu-gitu sama rambutnya, jadi kayak masih kayak kayak masih robot ya, mesin-mesinnya kayak mesin. gitu. Karena ini kan yang dummy, kalau yang animatronics kan ada mesin di dalamnya gitu. Jadi kayak wow, cool gitu ya, keren banget sih. Karena nggak nyangka gitu ternyata bener-bener kayak bikin kayak robot gitu. Gitu. Dan Sebenarnya diposting sih di IG Hitmaker ada. Iya. ada. Itu. Yep. Itu yang kita. Tapi sekarang ini kan nggak ada yang mau bawa pulang kan? Ada yang akhirnya berpikiran mau bawa pulang? Oh, saya sih tidak. Kami Makasih. terima kasih. Terima kasih. Maaf ya Mungkin, Bobby ya. mungkin kamu mau. Jangan dong. Tadi terus sini sudah bingung nih. Jangan ada saya lah kalau bisa lah. Tapi ketika udah selesai proses syuting, terus kemudian udah tayang nih filmnya, ketagihan nggak nih buat kalian berdua buat film yang slasher seperti ini? Kalau misalnya sampai ada tawaran lagi sih bakalan aku ambil sih. Karena Iya, aku kan apa aja. Iya sih, asal emang ceritanya menarik Iya ya. benar-benar, asalkan ceritanya menarik gitu. Gitu, bener sih. Betul. Kayaknya nggak menutup kemungkinan untuk ambil yang slasher lagi, yang thriller, horor, selama ceritanya menarik gitu. Apa mungkin kalian butuh waktu, maksudnya kalau misalnya setelahnya ada horor lagi langsung, atau butuh waktu buat kayaknya ngambil drama dulu deh? Butuh waktu sih. Butuh waktu sih. Mungkin ambil drama dulu atau mungkin komedi dulu kali ya. Mungkin. Apa Chill. kalian ini mencoba-coba itu komedi udah pada ngerasain kah? Kan kalau di sini udah ya Iya, cukup sering komedi ya? udah. Nggak sering juga sih komedi, tapi udah pernah lah. Kalau kamu mau lucu-lucuan ketawa-tawa Iyalah. Why not? daripada kamu dihantuin melulu, seneng sekali. Tegang terus. gitu kan. Tapi kalau buat Gisel mungkin apa namanya, kan kalau Jessica ini udah banyak nih perannya nih kan, banyak nih dia meranin yang horor, drama, komedi. Kalau kamu punya impian nggak sih karakter apa yang mungkin kamu idam-idamkan, yang kayaknya aku pengen punya film yang aku mainin kayak gini nih? Tau gak sih, jadi sejauh ini tuh aku belum pernah dapat peran yang antagonis. Jadi Masa sih? iya, kebanyakan lebih ke protagonisnya sih. Nah, jadi mungkin pengen sih sekali-sekali coba untuk main yang antagonis gitu. Yang mungkin sifatnya mirip sama Boy, it's okay. yang sadis gitu mungkin ya. Yang agak jahat, yang agak licik. agak ini ya gitu sih. Emang kamu bisa buat licik-licik gitu, buat jahat-jahat? Terlalu baik deh kayak muka kamu deh. Apa? Kayak muka kamu terlalu baik. Masa sih? Emang muka aku kayak kelihatannya lebih ke antagonis atau lebih ke baik menurut kakak? Antagonis, atau protagonis sih. Protagonis kan, Iya. makanya aku tuh jarang banget dapet muka-muka lagi dapet peran yang antagonis gitu. Nah aku pengen sih coba sekali-sekali main peran antagonis gitu. Nah setelah kamu ketemu Jessica Mila, terus akhirnya Ungki Wirawan, terus kan Mas Ayu, ya ada ilmu acting apa nih yang akhirnya kamu dapat nih sama? Banyak sih, karena kan orang beda-beda ya kan. Nah itu sih, jadi kita belajar maksudnya beradaptasi gitu loh sama ini, ya gitu. Ya jadi bingung nih ya. Nggak, maksudnya ya orang-orang kan beda kan cara kerjanya kan. Nah itu kita jadi kayak bisa paham gitu loh. Itu jadi kita. Tapi akhirnya sekarang kamu jadi mau punya acting coach gitu nggak sih, buat ngajarin, buat memperdalam acting kamu? Aku sempet sih. Kamu Sempet kayak sekali ya, pernah sekali gitu ada acting coach. Terus Dia ngeliat aku, habis itu dia tertarik buat ngajarin aku. Habis itu aku belajar banyak dari dia. Aku belajar mata, belajar gini gitu. Oke. Nah buat Jessica sama Giza nih, boleh mungkin di-sharing ke teman-teman Tribun Corner, apa sih spesialnya dari film The Doll 3 ini sampai teman-teman semua tuh harus pada nonton? Spesialnya tuh karena ini final chapter dari The Doll Universe. Iya. Jadi jadi bagi kalian yang udah ngikutin dari The Doll 1, 2, 3,
wajib banget nonton yang ketiga. Karena masa nggak nonton sih, iya nggak sih? Karena masa nggak nonton gitu Masa kan? takut sih? Ya, Masa takut kamu nggak nonton? iya kalau ya itu sih buat fans-fans dong. Masa tidak nonton gitu? Dan karena ini sesuatu yang baru ya di perfilman Betul. Indonesia, ada boneka animatronics yang emang mahal banget loh ini boneka. Betul. Banget loh. Betul. Tapi ke budget sih. Betul. Ya kan, jadi menurut aku wajib banget untuk Wajib. ditonton gitu Kak, karena aku sih dari awal udah excited banget ya untuk bisa terlibat di film ini. Dan emang ternyata ketika aku nonton, oh ya ternyata emang seru Iya. ceritanya tuh Betul, ya betul. kadang kan kita baca ceritanya suka seru tapi bisa aja eksekusinya nggak seseru yang dibayangkan, ternyata melebihi dari yang kita bayangkan ya. Gitu, jadi ya wajib banget nonton, ceritanya juga nggak ketebak. Betul. Jadi buat Plot twistnya. buat orang-orang biasanya nih nonton udah tahu nih pasti endingnya kayak gini padahal baru lihat trailernya. Iya. Tunggu dulu, kamu harus Dulu, nonton dulu nonton filmnya dulu. untuk bisa membuktikan seseru apa sih ceritanya. Tapi gitu. kakak pas nonton kayak sempet flinch gitu nggak sih? Kayak gitu. Sempet gak? Sempet Aku juga. Iya, aku juga. Sempet padahal lo adegan kita loh. Iya, betul ya. Iya, Adegan benar di kita. adegan kita itu aku kayak gitu betul ya. Dan banyak yang di situ tuh banyak yang teriak. Iya betul, heeh. Berisik banget tuh waktu itu ya pas kita nonton ya nggak sih? Iya, dan oh ya tadi juga aku mau bilang karena ini sebenarnya walaupun ini thriller tapi dramanya juga kuat. Jadi sebenarnya untuk yang nggak terlalu suka film thriller, menurut aku bisa enjoy juga untuk nonton film Dul 3 ini. Pecinta drama bisa nonton. Dan drama juga bisa sih. nonton juga Asik banget. gitu. Bobby mau nambahin? Nggak usah. Tidak perlu. Kalau kita ngomong, Tapi tidak perlu tapi ditanyain gitu kan. saya penasaran soalnya. Ini kapan tayangnya? Tanggal 26 Mei. 26 Mei 2022. Oke, jadi buat Betul. teman-teman Tribuners nih yang nonton Tribun Corner episode ini, jangan lupa untuk nonton film Dul 3. Ada Bobby, ada Jessica Mila, ada Giselle yang akan meneror kalian di tanggal 26 Mei 26 Mei Mei. 2022. Oke. Betul. Jadi buat teman-teman Tribuners jangan lupa nonton dan jangan lupa nonton podcast ini, dan terima kasih yang udah nonton. See you. Bye bye. 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 Terima Banget kasih. nih.